Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Dzulhijjah, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua, atau tanggal 6 ya, tanggal 6 Dzulhijjah, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua berkumpul di masjid ini untuk mengkaji pembahasan Kitabul Adhahi dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Suatu nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberi kesempatan berada di bulan yang mulia ini, apalagi kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan salih di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi 10 hari ini. Maksudnya 10 hari pertama di bulan apa? Dzulhijjah. Jadi dari teks hadits menunjukkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan salih di hari-hari tersebut adalah hal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penyebutan hari di dalam bahasa Arab masuk juga di dalamnya
hari bersama malamnya. Hari bersama malamnya. Karena itu di dalam memandang keutamaan hari ini, para ulama berbeda pendapat. Apakah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih utama dari seluruh hari-hari yang lain, termasuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih utama? Iya, silam pendapat, karena adanya dua makna yang menunjukkan keutamaan dua waktu itu. Hadits Ibnu Abbas yang saya bacakan tadi menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sedangkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan juga diterangkan keutamaannya, sebab di malam harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan di 10 hari terakhir beliau melakukan i'tikaf, dan di malam harinya beliau hidupkan dengan ibadah. Sebagian ulama ada yang mengkompromikan, ada yang mengatakan bahwa dari sisi hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih utama. Dari sisi malamnya, malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama. Nah, namun sebagian ulama seperti Ibnu Rajab memandang bahwa hadits Ibnu Abbas dari sisi keutamaan berlaku umum, berlaku mutlak, lebih utama daripada seluruh hari yang lainnya. Ini memberikan kepada kita gambaran bagaimana kedudukan 10 hari pertama ini di kalangan para ulama di dalam memahami hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi. Karena itulah 10 hari ini hendaknya digunakan dengan amalan salih. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan salih pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah. Dan frasa amalan salih di dalam hadits itu mencakup seluruh jenis amalan salih. Apakah itu dalam bentuk salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan selainnya dari amalan-amalan salih. Semuanya tercakup di dalam hadis. Ya, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita duduk di majelis ini, dan ini majelis ilmu. Dan ilmu syar'i dari amalan salih yang paling utama. Dari amalan salih yang paling utama. Dan dari kewajiban seorang muslim dan muslimah berilmu sebelum berucap dan beramal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Iya. Ini yang melandasi pembahasan kita. InsyaAllah ta'ala akan kita kaji dalam 2 hari ini. Kitabul Adhahi dari Sahih Al-Bukhari. Iya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua keikhlasan dalam ucapan dan amalan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruh hari-hari kita sebagai hari-hari yang selalu tercatat sebagai amalan yang salih di sisinya, sebagai bekal yang baik untuk kita semua saat kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kelak di kemudian hari. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Baik, kita akan mulai membaca Kitabul Adhahi dari Sahih Al-Bukhari. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada setiap kitab di Sahih Al-Bukhari ini Imam Al-Bukhari memulainya dengan basmalah. Dan ini beliau lakukan karena Al-Quranul Karim pada setiap surahnya dimulai dengan apa? Dimulai dengan basmalah. Kecuali surat Taubah, ada yang mengatakan dia bersambung dengan surah Al-Anfal. Iya.
Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penulisan beliau dan surat menyurat beliau. Beliau memulainya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau rahimahullah, Kitabul Adahi, kitab tentang adahi. Adahi ditasydid ya-nya. Adahi ya-nya di apa? Ditasydid. Kalau saya baca lengkap Kitabul Adahi. Ya, kalau dihilangkan kitabnya Al-Adahiyu. Jadi ya-nya ditasydid. Adahi jamak dari udhiyah. Iya. Jamak dari udhiyah. Hamzanya bisa di fathah, bisa di dhamma dan bisa di kasrah. Bisa dibaca udhiyah dan bisa dibaca idhiyah. Bisa dibaca idhiyah. Ya-nya yang masyhurnya dia ditasydid, udhiyah. Idhiyah. Itu bentuk tunggalnya ya. Ada lagi bentuk tunggal lain disebut dhahiyah. Disebut dengan apa? Dhahiyah. Itu yang ketiga dari bentuk tunggal. Bentuk tunggal yang lain yang keempat disebut dengan adha. Adhatun. Nah, jamaknya bisa dijamak adahi, bisa dijamak dhahaya, dan bisa dijamak adha. Dijamak apa? Adha. Itulah yang sering kita pakai untuk penyebutan hari Id. Dikatakan Id apa? Idul Adha. Jadi adha itu kata jamak. Iya. Baik. Jadi ada beberapa penggunaan dari sisi bahasa. Kalau menurut Ibnul Abidin di dalam hasyiyah beliau terhadap Ad-Durrul Mukhtar, beliau menukil dari buku Asy-Syarambilaliyah. Beliau mengatakan bahwa penggunaan kata untuk hewan kurban itu ada 8 kata digunakan dalam bahasa Arab. Ini bentuk tunggalnya ya. Jadi yang pertama ada 8. Yang pertama udhiyah. Yang pertama di dhamma hamzanya, di tasydid ya-nya. Udhiyah itu yang pertama. Yang kedua udhiyah. Udhiyah sama dengan yang pertama, yang kedua sama dengan yang pertama, hanya bedanya ya-nya tidak ditasydid. Ya-nya tidak di apa? Tidak ditasydid, hanya dibaca udhiyah. Yang ketiga idhiyah, di kasrah hamzanya, ditasydid ya-nya. Idhiyah. Yang keempat dibaca idhiyah. Ya sama dengan yang ketiga, hanya saja ya-nya tidak ditasydid. Yang kelima dibaca dhahiyah. Dibaca apa? Dhahiyah. Yang keenam dibaca dhahiyah. Dhahiyah sama dengan yang kelima tadi, hanya saja huruf dad-nya di kasrah. Huruf dad di kasrah. Yang ketujuh abhatun. Abhatun. Dan yang ke-8 ibhatun. Ya, yang ke-7 dan ke-8 sama ya, cuma saya yang ke-8 hamzanya di kasrah. Kalau yang ke-7 di fathah. Nah, ini 8 semuanya adalah kata yang digunakan untuk hewan kurban. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan
Dia adalah hewan kurban. Dia adalah hewan apa? Hewan kurban. Nah, jadi ini penggunaan-penggunaan dalam bahasa Arab. Ya. Tanpa dari penggunaan ini bahwa mereka menggunakan kata udhiyah untuk hewan kurban itu tidak lepas dari dua makna. Makna yang pertama, karena hewan yang disembelih, hewan kurban yang disembelih itu disembelih di waktu duha. Di waktu apa? Di waktu duha. Karena awal waktu penyembelihan setelah selesai salat Id, Idul Adha. Dan dimaklumi bahwa Idul Adha, salat Idul Adha dilakukan kapan? Pada waktu apa? Pada waktu duha dilakukan. Ya, karena itulah hewan yang disembelih di waktu duha disebut udhiyah. Ada kata duha di situ. Ya. Ini makna yang pertama, keterkaitannya dari sisi bahasa. Makna yang kedua, ada yang mengatakan dia dikatakan udhiyah sebab hewan yang disembelih pada udhiyah itu adalah pada hari raya Idul Adha. Pada hari raya apa? Idul Adha. Karena itu dikatakan udhiyah. Jadi ini dua penggunaannya dari sisi bahasa. Kenapa ada 8 makna itu tadi? Dia kembali kepada waktu duha dan kembali kepada mana salat duha. Apa salat Idul Adha? Iya. Adapun makna udhiyah secara istilah, udhiyah dalam istilah para ulama, udhiyah adalah hewan yang disembelih pada hari-hari penyembelihan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan syarat-syarat tertentu. Iya. Nah, jadi secara istilah dabah bahimatil an'am fi ayamin nahar bi syara'it makhsusah taqarruban lillahi ta'ala. Menyembelih hewan pada hari-hari nahar dalam rangka bertaqarrub kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Iya. Ini definisinya ya. Jadi dikatakan berkurban itu berudhiyah. Ya, yang dikatakan berkurban, berudhiyah adalah menyembelih hewan. Ya. Keluar darinya kalau dia tidak menyembelih. Dia bersedekah misalnya dengan harganya. Itu bukan udhiyah namanya, bukan hewan kurban. Kemudian disembelih bahimatul an'am, hewan ternak. Iya. Keluar darinya kalau yang disembelih itu hewan liar, bukan diternak. Walaupun dia kambing, sapi, tapi kambing liar, sapi liar, itu tidak boleh sebagai apa? Udhiyah. Jadi harus hewan ternak. Hewan ternak itu akan kita terangkan hanya 3 jenis hewan saja. Kambing, sapi, dan apa? Unta. Baik. Disembelih di hari-hari nahar, di waktu-waktu penyembelihan. Di hari penyembelihan akan datang nanti penjelasan waktu penyembelihan. Ya. Paling fullnya hanya sampai akhir tanggal 13 Dzulhijjah, akhir ayyamut tasyrik. Bisyara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi penyembelihan ada syarat-syaratnya, disyaratkan pada umur, tidak boleh ada cacat, dan ada syarat-syarat lain insyaallah taala kita akan terangkan. Baik.
Jadi ini yang disebut dengan apa? Udhiyah. Jadi dia hewan sembelihan khusus dengan ketentuan yang telah kita terangkan. Ya, ada beberapa jenis sembelihan yang tidak tergolong ke dalam definisi di atas. Ya. Jadi ada beberapa hewan tidak tergolong di situ. Yang pertama, hewan yang disembelih bukan untuk taqarrub, bukan mendekatkan diri kepada Allah, bukan bentuk ibadah. Tapi misalnya dia sembelih hewan untuk dia jual, untuk dia makan, jelas ya, atau dia menjamu tamu, maka ini tidak masuk. Nah, disebut apa? Udhiyah. Juga bukan udhiyah, dia menyembelih untuk takarrub, tetapi bukan di hari nahar. Dia menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi bukan di hari apa? Di waktu penyembelihan. Itu juga tidak disebut udhiyah. Kemudian yang ketiga, keluar darinya hewan yang disembelih dengan niat lain. Seperti misalnya dia menyembelih dengan niat akikah, atau hewan hadyu untuk haji tamattu dan haji qiran. Atau dia menyembelih hewan misalnya karena dia melanggar di musim haji. Iya, maka meninggalkan kewajiban atau melanggar dari hal-hal yang diharamkan dilaksanakan di musim haji. Seluruh hewan yang disembelih di situ tidak boleh dikatakan apa? Udhiyah, tidak tergolong ke dalam definisi udhiyah. Jadi kalau begitu udhiyah itu adalah hewan yang disembelih dan sifatnya adalah khusus pada bahimatul anam, hewan ternak yang disembelih di hari-hari nahar dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu. Baik. Di dalam pembahasan ini atau di bab udhiyah ini, Al-Bukhari rahimahullahu taala akan Al-Bukhari akan menyebutkan 16 bab. Ada 16 bab pembahasan di dalam buku ini oleh Imam Al-Bukhari. Dari jumlah hadits-hadits yang disebutkan dalam Kitabul Adhahi, hadits marfu ada 44 hadits. Iya. Ada 44 semuanya, 15 muallaq dan yang lainnya bersambung. Dan ada 7 athar dari sahabat disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam bab ini. Baik. Di dalam kitab Al-Adhahi. Beliau memulai dengan bab yang pertama. Kata beliau bab Sunnatul Udhiyah. Wa qala Ibnu Umar, hiya sunnatun wa ma'ruf. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab Sunnatul Udhiyah. Bab sunnahnya udhiyah. Dan berkata Ibnu Umar, udhiyah adalah sunnah dan ma'ruf. Sunnah dan dikenal. Iya. Maksudnya dia dikenal sebagai ibadah yang disunnahkan. Baik, ini bab yang pertama dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di dalam bab ini beliau ingin menjelaskan tentang hukum berkurban. Iya. Baik.
Dari kebiasaan para ulama rahimahumullah taala di dalam menguraikan ahkam fikih, mereka selalu sering memulai pembahasannya dengan menjelaskan hukum. Kalau perlu untuk diterangkan keutamaan, mereka terangkan keutamaan setelahnya. Iya. Jadi terangkan hukum, setelah itu diuraikan apa? Keutamaan. Sebab memang yang paling penting adalah seorang mengenal hukumnya, supaya dia tahu apa yang wajib atas dirinya, apa yang semestinya dilakukan. Apakah itu ibadah terhitung kewajiban atau terhitung sunnah. Adapun berkaitan dengan mengenal keutamaan, itu adalah motivasi di dalam mengerjakan anjuran, dan tidak mempengaruhi dia tahu hukum, dia tahu keutamaan atau dia tidak tahu. Apabila dia mengerti hukumnya, seorang muslim akan tergerak melakukan amalan itu kalau memang dia diwajibkan atau disunnahkan. Sebab sekadar dia tahu itu wajib, dia pasti akan terikat untuk melaksanakannya. Sekadar misalnya dia tahu dia sunnah, maka dia pasti ada motivasi untuk melakukannya, terdorong untuk melakukannya. Iya. Walaupun dia tidak tahu ada keutamaan secara khusus. Namun seseorang kalau dia mengenal keutamaan berkurban, maka ini tentunya akan lebih mendorongnya untuk melakukan ibadah yang agung itu. Nah, dan banyak hal diterangkan oleh para ulama rahimahumullah taala yang menjelaskan keutamaan syariat berkurban. Ya, di sini oleh Al-Bukhari tidak disebut, tapi tidak ada masalah, kita singgung sebelum kita baca keterangan Al-Bukhari bahwa syariat berkurban ini ibadah yang dituntunkan di dalam syariat kita, syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kita semua menghafalnya, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka lakukanlah salat kepada Rabbmu dan hendaknya engkau melakukan nahar, penyembelihan. Iya. Melakukan nahar. Dan kalimat nahar itu kebanyakannya digunakan untuk penyembelihan terhadap unta. Walaupun dia juga bisa digunakan untuk yang lainnya, tapi kebanyakannya penyembelihan digunakan untuk unta. Iya. Dan sejumlah ulama menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud bahwa salatlah kepada Rabbmu dan sembelihlah, iya, adalah sembelihan yang sifatnya manasik. Sembelihan manasik. Ya, kalau begitu salat kaitannya dengan salat Idul Adha. Sebagian ada yang menafsirkan bahwa itu adalah salat Idul Adha. Nah, dan dari keagungan ibadah ini ya disebutkan sebagai contoh ibadah yang harus diikhlaskan kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, nusuk yaitu sembelihanku. Di penafsiran kebanyakan ulama, walaupun ada yang menafsirkan dengan mana ibadah, sembelihanku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Iya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Demikian saya diperintah, wa ana awwalul muslimin. Dan saya adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Kemudian dari hal yang menunjukkan pentingnya syariat berkurban ini, dia adalah syariat bukan di agama Islam saja, bukan di syariat kita saja, syariat Nabi Muhammad saja. Dia ada pada setiap umat, ada pada seluruh agama. Iya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu." Setiap umat itu, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi setiap umat disyariatkan penyembelihan apa? Kurban. Lihat kurusmallahi, agar supaya mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Kemudian Allah tegaskan, fa ilahukum ilahu wahid, maka ilah kalian yang kalian ibadahi adalah sembahan yang satu. Falahu aslimu, kepadanya lah kalian berserah diri. Iya. Dia adalah agama pada seluruh, syariat pada seluruh agama, pada seluruh umat, dan tujuan dari pelaksanaan ibadah ini menegakkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan syariat ini adalah simbol Allah Subhanahu wa taala, dari simbol Islam yang sangat agung. Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Iya. Dan telah kami jadikan unta-unta itu untuk kalian sebagai bagian dari syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, yang kalian memperoleh kebaikan yang sangat banyak padanya. Nah, maka para ulama rahimahumullah menyimpulkan dari syariat berkurban ini banyak sekali hikmah dan pelajaran kebaikan yang didapatkan oleh kaum muslimin di dalamnya. Di antaranya yang pertama, dengan kurban ini seorang menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menegakkan peribadatan kepada Allah. Ya, karena ujung-ujungnya di ayat yang saya bacakan tadi, la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya, wa bidzalika umirtu, demikian saya diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri. Dan di akhirnya falahu aslimu, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu, yang kalian ibadahi hanya sembahan yang satu, maka kepadanya lah kalian berislam, berserah diri. Dan juga Allah firman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, daging-daging dan darah unta itu sekali-sekali tidak mencapai Allah Subhanahu wa taala, tapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Iya. Kemudian yang kedua, adanya penyembelihan hewan kurban itu adalah sebagai lambang kesyukuran seorang hamba terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah berfirman, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ya, fakulu minha, maka makanlah sebagiannya, wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan sebagian lainnya beri makan kepada orang yang rela dengan sesuatu yang ada padanya, dia merasa qanaah, orang yang tidak meminta. Dan wal mu'tar, dan beri juga kepada orang yang meminta. Ini nanti akan datangnya di pembahasan pembagian hewan kurban. Sebab di ayat dikatakan perintah untuk memakan dan disedekahkan. Sedekahkan kepada dua, orang yang tidak meminta, maka dia tetangga, kerabat, dia tidak minta tapi juga diberi, atau kepada orang yang memintanya.
Kemudian diterangkan kadzalika sakharnaha lakum, demikian kami tundukkan unta-unta yang menjadi hewan kurban kalian itu. La'allakum tashkurun. Nah ini penegasannya supaya kalian bersyukur. Jadi kurban ini adalah lambang kesyukuran. Kemudian di dalam berkurban terdapat seseorang itu menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia menghidupkan sunnah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dimaklumi ya bahwa kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Allah firman dalam Al-Qur'an, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Nabi Muhammad, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan Nabi Ibrahim sama sekali tidak tergolong dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghidupkan atau melaksanakan sunnah ini adalah hal yang dimaklumi dalam Al-Quran. Ya, ayat-ayatnya terangkan yang paling lengkapnya di surah As-Saff, di surah As-Saffat. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'i", maka tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam atau balagha ma'ahu as-sa'i, anak itu sudah masuk di usia dia sudah bisa berusaha berjalan bersama ayahnya Nabi Ibrahim. Qala ya bunai, maka Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuk." Wahai anakku, sesungguhnya saya melihat di dalam tidurku bahwa saya menyembelihmu. Ya, Nabi Ibrahim melihat dalam mimpi. Dan mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ya, itu beda ya hukumnya dengan apa? Orang yang lain, kita kalau mimpi, ya seorang mimpi misalnya diperintah menyembelih anaknya, ya, maka itu bukan mimpi yang boleh dilaksanakan, tidak boleh dilakukan. Tapi seorang nabi, apa yang ada di dalam mimpinya itu adalah wahyunya, wahyu yang diberikan kepadanya. Iya. Jadi Nabi Ibrahim melihat dalam tidurnya bahwa ia diperintah untuk menyembelih anaknya. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Fanzur madza tara." Fanzur madza tara, pikirkan apa pendapatmu. Silahkan kamu lihat, kamu timbang-timbang apa pendapatmu. Tapi tidak ada waktu memikir bagi Nabi Ismail. Karena itu di konteks ayat tidak ada kalimat fa, tidak ada kalimat thumma, kemudian kalimat wa, tapi langsung qala ya abati fa'al ma tu'mar. Langsung dia sambut dengan jawaban, wahai ayahku. Ya, perhatikan ya panggilannya ya abati. Wahai ayahku, ini di antara panggilan yang lembut ya seorang anak kepada ayahnya. Dalam bahasa Arab itu banyak panggilan untuk ayah. Ya aba, ya abi, ya abata, ya abati, banyak ya bentuk panggilan. Nah, ya abati termasuk panggilan yang lembut. Dan ini al-jaza' min jinsil amal. Sebab Nabi Ibrahim juga memperlakukan ayahnya sama seperti itu. Maka anaknya juga memanggil Nabi Ibrahim dengan panggilan yang sama. Jelas ya? Ya, di mana Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dengan panggilan ya abati? Ya, di surah Maryam. Jelas ya? Bagaimana Nabi Ibrahim ketika mendebat ayahnya dalam masalah beribadah kepada Allah, dia menyebutnya dengan panggilan yang lembut. Ya, dan itu dakwah di jalan Allah. Anaknya berkata, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai
ayahku, lakukan apa yang diperintah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan engkau akan menemukan saya insyaallah dari orang-orang yang bersabar. Ya, insyaallah-nya didahulukan ya. Jadi dikatakan engkau akan menemukan saya bersabar insyaallah, tidak diakhirkan. Tapi insyaallah-nya di apa? Dikedepankan. Itu dari etikanya, walaupun boleh diakhirkan sebab dia istitsna ya. Tapi etikanya apa? Diakhirkan perbuatan. Ya, sama dengan Nabi Musa. Ya, ketika berkata kepada Nabi Khidir, ya Nabi Khidir sudah berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku. Ya. Maka Nabi Musa berkata, satajiduni insyaallahu apa? Sabiran wala a'si laka amra. Ya, dia dahulukan sabar, insyaallah-nya baru disebut apa? Kesabaran. Iya. Jelas ya? Maka itu yang paling afdal, yang paling lengkapnya. Ya. Kalau dia bilang saya akan pergi, dikatakan saya akan insyaallah pergi ke tempat itu misalnya. Atau kalau dia ada sebut di depan, insyaallah saya akan pergi, itu lebih afdal. Tapi boleh juga dia berkata saya akan pergi insyaallah. Insyaallah-nya diakhirkan boleh. Jelas ya? Tapi kalau dia sudah lewat, lupa insyaallah-nya baru ingat, tidak apa-apa. Dia susulkan. Ya. Sebab kalau lupa insyaallah, ya itu bisa menjadi masalah juga. Bisa menjadi apa? Kadang bisa menjadi masalah. Nah, suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam, dan Nabi Sulaiman mempunyai saya lupa dalam hadis disebut berapa? 99 istri atau sekitar itu. Ya, kata Nabi Sulaiman, pada malam ini saya akan berkeliling ke istri-istriku seluruhnya. Dan Nabi Sulaiman berkata, setiap dari mereka akan melahirkan seorang anak lelaki yang akan menjadi mujahid penunggang kuda di jalan Allah. Ya. Itu niat Nabi Sulaiman. Tapi dia tidak mengucapkan insyaallah. Ya, maka apa yang lahir? Hanya satu saja yang hamil. Dari seluruh istrinya, itu pun anaknya cacat. Ya. Jelas ya? Dan insyaallah adalah menggunakan hal yang baik. Ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menemukan saya insyaallah dari orang yang bersabar. Perhatikan, ini luar biasa Nabi Ismail ini. Ya. Di dalam menjawab perintah Allah. Ya, tentunya namanya seorang ayah. Ya. Diperintah untuk menyembelih anaknya, bayangkan. Dan ini antum tahu, anaknya kapan dia dapatkan? Di usia sudah tua baru dapat anak. Sekian puluh tahun dinanti. Ya. Sekian puluh tahun dinanti. Ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi, anaknya tersebut harus mati dengan disembelih oleh beliau sendiri. Ya. Dan Nabi Ismail alaihissalam tidak membuat ayahnya ragu. Tapi dia berkata, insyaallah engkau akan menjumpai saya sebagai orang yang bersabar. Iya. Ini kisah yang paling agung di dalam Al-Quran, yang menunjukkan pengorbanan seorang hamba di dalam menegakkan ibadah kepada Allah. Ya. Dan ini kalau dihayati dan diresapi di dalam pelaksanaan kurban luar biasa. Nah, dan perhatikan falamma aslama dalam kelanjutan ayat, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Iya. Tatkala keduanya telah aslama, berserah diri. Ini penekanannya bahwa keduanya itu enggak ada sama sekali keraguan, berserah diri. Maksudnya sudah siap melakukan perintah. Wa tallahu lil jabin. Nabi Ibrahim sudah membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Di posisi sudah siap mau apa? Sudah siap mau disembelih. Iya. Wa nadainahu ayya Ibrahim.
Dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Iya. Kemudian perhatikan Allah firman, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang sangat nyata. Ya. Ujian dahsyat sekali. Dan berhasil dilalui oleh Nabi Ibrahim dan siapa? Nabi Ismail alaihi wassalam. Nah, wa fadainahu bidibhin azim. Dan kami pun menebusnya. Jadi ganti Nabi Ismail itu dengan dibhin azim, dengan seekor sembelihan yang azim, yang besar. Kalimat azim di sini ini hal lain dari hal yang menunjukkan keutamaan kurban. Sebab dia adalah bentuk keagungan. Iya. Bentuk sembelihan yang seorang berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, hal yang diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan banyak lagi hikmah apa yang terkandung di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang diperintah untuk menyembelih putranya di sini. Iya. Kemudian yang keempat dari kebaikan di belakang ibadah berkurban ini, ibadah berkurban, ibadah udhiyah ini memperkuat tali persaudaraan dan kecintaan antara sesama muslim. Iya. Akan datang nanti penjelasan tentang udhiyah. Ya, disyariatkan berkurban. Ya. Kemudian dalam berkurbannya ini disyariatkan dia bagi kepada para tetangga fakir miskin. Ya. Dan dalam berkurban untuk sapi dan unta boleh bersyirikat 7 orang. Ya, bersyirikat ya bahu membahu untuk membelinya. Ya. Ini bentuk-bentuk yang menunjukkan apa? Persaudaraan antara sesama muslim. Kemudian yang kelima, di dalam berkurban ini terdapat pengagungan terhadap simbol Allah Subhanahu wa taala. Ini alamat ketakwaan, tanda ketakwaan. Karena Allah firman di dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, sungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Dan dari keutamaannya dan hikmahnya bahwa di dalam berkurban terdapat berbagai kebaikan yang mungkin kebaikan itu tidak tergambar pada kita. Iya. Karena Allah menyebutnya secara umum, secara mutlak di dalam Al-Quran. Lakum fiha khair, di dalam Al-Quran. Untuk kalian pada hewan-hewan kurban itu ada khair, ada kebaikan. Hanya disebut khair saja. Iya. Segala kebaikan ada di dalamnya. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir membawakan kisah bahwa ada sebagian dari as-salaf dia berhutang. Ya, dia berutang untuk membeli unta. Ya, bayangkan ya, berutang bukan untuk apa? Beli kambing, tapi ini beli apa? Beli unta. Ya. 7 kali lipat daripada apa? Kambing. Ya. Dan dia berutang. Akhirnya ditanya kepadanya, kamu berutang hanya sekedar untuk beli unta saja? Bisa menggiring unta? Ya. Maka kata salaf yang membeli unta ini dengan berutang, iya, karena saya mendengar Allah berfirman, lakum fiha khair. Untuk kalian di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Ya. Perhatikan motivasi dia berutang karena dia hanya mendengar apa?
Allah firman lakum fiha khair. Maka dianggap insyaallah semuanya akan baik. Semuanya akan baik. Ya, dan insyaallah akan datang ya penjelasan tentang masalah hukum berhutang bagi siapa yang ingin berkurban, dan kita akan terangkan bahwa bukan wajib ya. Kurban ini bukan wajib dan tidak mesti dia berhutang. Namun ini dari keyakinan sebagian dari orang-orang salih dalam menegakkan ibadah, dia menganggap bahwa suatu ibadah yang akan luput waktunya, ya, kalau dia tidak menegakkan, dia berhutang, ya, tidak ada masalah. Sepanjang dia ada bisa menebak dari dirinya akan bisa membayarnya di masa mendatang dalam waktu dekat. Dan dimaklumi seperti sekarang ini kadang ada orang dia punya gaji, cuman gajinya mungkin awal bulan, ya, dan kebetulan waktu berkurbannya di tengah bulan atau di akhir bulan, ya, maka ya dia ada kemampuan tapi di masa akan datang waktu dekat. Maka tidak ada masalah kalau dia ingin berhutang untuk berkurban, karena waktu berkurban itu akan lewat, akan berlalu. Iya. Baik. Kemudian dari kebaikannya juga berkurban ini akan memberikan kelapangan ya, kepada manusia di hari Id, kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada yang lainnya. Sebab dia memang hari makan dan minum. Iya. Kalau misalnya di hari-hari lain seorang itu dia mengeluarkan dengan ukuran terbatas, ya ukuran yang dia paskan, maka di hari-hari ini dia lapangkan, maka itu adalah hal yang baik. Hal yang baik. Ya, maka ini sebagian dari keutamaan dan hikmah di belakang syariat berkurban. Al-Bukhari berkata di sini di bab yang pertama, bab sunnatul udhiyah, bab sunnahnya berkurban. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, hiya sunnatun wa ma'rufah. Berkurban ini sunnah dan itu adalah hal yang ma'ruf, hal yang dikenal. Nah, baik, berkurban adalah sunnah memang di kalangan kebanyakan ulama. Ini yang dinukil dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Bilal bin Abi Rabah, Abu Mas'ud Al-Badri, Ibnu Umar, dan selainnya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Iya. Bahkan sebagian mengatakan itu kesepakatan para sahabat, karena tidak ada dari sahabat yang menyelisihi ini. Sepakat para sahabat bahwa berkurban hukumnya bukan wajib. Hukumnya bukan wajib. Dan pendapat ini yang dipegang oleh kebanyakan para ulama fikih. Itu pendapat yang paling masyhur di kalangan orang-orang Malikiyah dari Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Ishaq bin Rahawai, Abu Thawr Al-Muzani, bin Al-Mundhir, Daud Al-Dhahir, bin Hazm, dan selainnya. Dan dari tabi'in, Suwaid bin Ghafala, Sayyid bin Musayyab, Sufyan Ats-Tsauri, bin Al-Mubarak, Atha Al-Qama, Al-Aswad. Dan banyak lagi ya dari para ulama berpendapat bahwa udhiyah bukan sunnah. Nah, Imam Al-Bukhari akan menyebut nanti ya di hadits, dan di dalam hadits dikatakan sunnatul muslimin, dia mencocoki sunnah apa? Kaum muslimin. Dari sisi pendalilan beliau, walaupun kata sunnah itu sendiri sebenarnya di penggunaannya dia mungkin bermakna wajib, mungkin bermakna sunnah yang umum. Tapi mungkin Al-Bukhari mengambil dari asal penggunaan kata sunnah, dia bermakna apa? Hukum di bawah wajib. Iya, hukum di bawah wajib. Nah, ada dalil-dalil yang lain menegaskan tidak wajibnya. Ya, seperti hadits Ummu Salamah riwayat Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ay yudhhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin melakukan udhiyah, ingin menyembelih kurban, maka jangan sekali-sekali dia menyentuh dari rambut dan kulitnya sesuatu apapun.
Ya, dia tidak boleh menyentuh sesuatu apapun dari rambut dan kulitnya. Nah, sisi pendalilannya, sini Nabi berkata apabila telah masuk 10 hari bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak, ya, disebutkan berkehendak untuk menyembelih, disandarkan kepada apa? Kehendaknya. Ya, kalau kehendak itu alternatif. Kalau saya mau, saya lakukan. Kalau saya tidak mau, saya tidak lakukan. Dan ini pembahasan untuk hal yang disunnahkan. Kalau wajib tidak dikatakan berkehendak. Kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka seorang wajib menyembelih. Itu bahasa wajib namanya. Jelas ya? Tapi dalam hadis ketika dibahasakan, apabila masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkehendak untuk berkurban, ini menunjukkan hukumnya hanya apa? Hukumnya hanya sunnah muakkadah, bukan wajib. Iya. Bukan wajib. Iya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan tidak wajibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, dan ini di luar sahih ya, diriwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya. Iya. Kata Jabir, saya menyaksikan Idul Adha bersama Rasulullah SAW di lapangan. Tatkala beliau selesai berkhutbah, seekor kambing didatangkan kepada beliau. Lalu beliau menyembelih kambing itu seraya bersabda, Bismillah, Allahu Akbar, Hada anni wa amman lam yudhahki min ummati. Bismillah, Allahu Akbar. Kata beliau, ya Allah, ini untuk saya, kambing ini untuk saya, dan untuk siapa saja di antara umatku yang tidak berkurban. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa berkurban bukan wajib. Sebab kalau wajib, maka tidak cocok Nabi berkata ini untuk saya dan untuk umatku yang tidak berkurban. Jelas ya? Baik. Akan datang lagi dalil yang insyaallah ta'ala akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita akan membacanya. Iya. Adapun dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, telah syah dari Abu Bakar dan Umar bin Khattab, mereka sengaja tidak berkurban. Iya. Agar supaya orang-orang itu mengetahui bahwa kurban itu tidak wajib. Pada sebagian keadaan dia tidak berkurban, supaya orang tahu kurban itu tidak wajib. Demikian pula Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau berkata, kadang saya tidak berkurban padahal saya punya kelapangan. Makhafata ayyara jirani annahu hatmun alayya. Karena saya khawatir nanti tetanggaku menyangka bahwa itu adalah kewajiban atasku. Ya, dan Ibnu Umar di sini berkata, hiya sunnatun wa ma'rufah. Dia adalah sunnah dan dikenal. Dia adalah sunnah dan dia apa? Dan dikenal. Nah, di cetakan antum apa di situ? Sunnatun wa ma'rufah atau ma'rufah? Ada wawunya? Hah? Baik. Mau diperbaiki buku.
Baik. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, tidak syah dari seorang sahabat pun bahwa udhiyah adalah wajib. Iya. Juga Al-Mawardi dalam Al-Hawi berkata telah diriwayatkan dari para sahabat hal yang merupakan ijma' kesepakatan akan gugurnya kewajiban udhiyah. Ya, jadi sebenarnya dalil tentang sunnahnya ini yang paling kuat. Adanya kesepakatan sahabat. Sebab ini sebenarnya yang memposisikan pemahaman terhadap hadis. Pemahaman terhadap apa? Hadis. Andai kata disebut bahwa sahabat tidak bersepakat, ya mungkin saya akan condong menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi siapa yang mampu. Karena memang ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Tapi tatkala para sahabat radhiyallahu taala anhum, iya, mereka tidak mewajibkan, maka ini kesepakatan yang seorang tidak boleh keluar darinya. Harusnya seorang itu tidak boleh keluar darinya. Ya, dan dimaklumi ya bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan wajib berkurban. Ini disebut dari Rabi'ah Laits bin Sa'ad Al-Auza'i, dan ini masyhur dari pendapat Abu Hanifah. Salah satu riwayat dari Imam Malik dan salah satu riwayat dari Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Ya, di antara para ulama yang menguatkannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan di ulama kita di masa ini Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau menguatkan pendapat ini. Adapun kebanyakan ulama yang lain mereka menganggap sunnah. Dan itu yang lebih tepat insyaallah, hukumnya sunnah muakkadah. Tapi bersamaan dengan itu saya tetap menganjurkan sepanjang seorang itu mengetahui ada dari ulama yang mewajibkan dan dalil mereka yang mewajibkan juga, ya sepatutnya kita perhatikan. Maka tidak pantas seorang yang punya kelapangan dia bergampangan dengan ibadah yang tidak meninggalkannya. Ya, afdalnya dia jangan meninggalkan hal ini. Ya, adapun sebagian sahabat yang mereka sengaja tidak berkurban agar supaya tidak dipahami oleh manusia itu wajib. Ya, ini hal sudah berlalu ya. Kalau sekarang ini ya orang sangat perlu kepada banyaknya hewan kurban. Ya. Maka melakukannya pada kapan seorang itu mampu itu lebih utama dan lebih afdal. Itu lebih utama dan lebih afdal. Iya. Dan bagaimanapun seorang panutan di masa ini, ya, hukum telah tetap, pensyariatan sudah apa? Sudah sangat jelas tentang hukum yang mana yang wajib, mana yang sunnah. Adapun para sahabat, ya mereka masih memperjelas hal-hal yang kadang untuk orang yang datang setelahnya supaya jelas ketentuan hukum itu. Nah, kemudian Al-Bukhari rahimahullah membawakan di sini dua hadis. Ya, kata beliau haddatsana Muhammad ibn Bashar, Muhammad bin Bashar al-Basri al-mulaqab bi apa? Bundar. Qala haddatsana Gundar wa huwa Muhammad bin Ja'far. قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج أبو بسطام البصري عن زبيد اليامي نعم عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل عن البراء وهو البراء بن عازب رضي الله عنهما. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Qala, beliau berkata, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma nabda bihi fi yaumina hadha an nusalli. Kata beliau, sesungguhnya awal yang kami mulai pada hari kami ini adalah kami melaksanakan salat. Iya. Ini hadis Abu Al-Bara sudah berlalu di Sahih Al-Bukhari di pembahasan tentang Al-Id. Pembahasan tentang Al-Idain. Ya. Idul Fitri dan Idul Adha. Dan memang di pelaksanaan salat Id, ya, di pelaksanaan Idul Adha, awal kalian dimulai adalah salat. Awal kalian dimulai adalah apa? Salat. Setelah itu, ya,
Setelah selesai sholat, maksudnya sholat bersama khutbahnya, baru dilaksanakan apa? Penyembelihan. Nah, inna awwala, maka dari kandungan fikih di sini bahwa siapa yang sampai ke lapangan, awal kali yang dia lakukan adalah apa? Melaksanakan salat. Iya. Tsumma narji'u fananhar. Setelah salat kami kembali fananhar. Lalu menyembelih. Iya. Jadi menunjukkan bahwa waktu penyembelihan itu kapan waktunya? Setelah salat. Siapa yang melaksanakannya sebelum salat tidak syah penyembelihannya. Dan ini akan datang bab khusus diterangkan oleh Al-Bukhari. Kita akan perinci nanti dan pertegas hukumnya di sana. Kemudian kata beliau dalam kelanjutan hadis, "Man fa'alahu faqad asaba sunnatana." Siapa yang mengerjakannya, maka dia telah mencocoki sunnah kami. Wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laysa minan nusuki fi syai'. Dan siapa yang menyembelih sebelumnya, maksudnya sebelum salat dia sembelih, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, maka itu hanyalah daging yang dia kedepankan, dia peruntukkan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai', tidak dianggap nusuk. Iya. Ini dari penafsirannya ayat qul inna salati wa nusuki. Nusuk diartikan apa? Diartikan sembelihan. Sebab Nabi mengatakan laisa minan nusuki. Bukan dari nusuk sama sekali. Tidak dihitung dari hewan kurban sama sekali. Iya. Baik. Jadi di sini dibedakan hewan kurban itu. Karena itu dari konsekuensi ilmu, seorang penuntut ilmu itu harus mempunyai furuk. Dia pandai membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang beda dibedakan. Ada hewan disembelih. Dua hewan disembelih. Dua-duanya disembelih, sama-sama disembelih. Tapi hukumnya beda. Satu udhiyah, satu bukan apa? Udhiyah. Jadi harus ada pembedaan. Jelasnya? Ini dari fikih. Ya, jadi perbedaannya sini tipis. Sama penyembelihan, hanya saja ini menyembelih setelah sholat. Dan ini menyembelih sebelum apa? Sebelum sholat. Yang setelah sholat syah. Mencocoki sunnah Nabi sebagai udhiyah. Dan menyembelihnya sebelum sholat. Itu hanya dianggap daging saja yang dikedepankan untuk apa? Untuk keluarganya. Iya. Mendengar pernyataan Nabi itu, faqama Abu Burda ibnu Niyar wa qad dabah. Maka berdirilah Abu Burda bin Niyar. Ya, Al-Asy'ari, Abu Burda Al-Asy'ari bin Niyar, dan dia ini telah menyembelih. Faqala, maka ia berkata, inna indi jada'ah. Iya. Sesungguhnya saya memiliki jada'ah. Saya memiliki jadah. Faqala, maka Nabi berkata, idbahha. Silahkan kamu sembelih. Walan tajzi'a an ahadin ba'daka. Dan itu tidak akan cukup, tidak akan syah untuk siapapun setelahmu. Jadi ini hukum perkecualian untuk Abu Burdah. Ya, dan ini akan kita perjelas lagi nanti ya tentang masalah ini. Kita akan terangkan nanti tentang umur-umur hewan yang disembelih. Kalau Mutarrif, berkata Mutarrif, ini mutaba'ahnya. Nah, kalimat kalau Mutarrif, ya Mutarrif yang dimaksud adalah Mutarrif ibn Tarif. Ya, di sini riwayatnya muallaq, tapi dia sudah disambung oleh Al-Bukhari, sudah berlalu pembahasan Al-Id dengan sanad bersambung. Berkata Mutarrif an Amir, dari Amir. Siapa Amir? Asy-Sya'bi. Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Anil Bara, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man dzabaha ba'da salati tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Siapa yang menyembelih setelah salat, maka telah sempurna nusuknya dan dia mencocoki sunnah kaum muslimin. Nah, ini sisi pendalilan Al-Bukhari di sini. Dalam pembahasan beliau ingin menjelaskan sunnahnya apa? Sunnahnya udhiyah. Iya. Jadi kalau dia sudah menyembelih setelah salat, nusuknya sudah sempurna dan dia telah mencocoki apa? Sunnah kaum muslimin. Walaupun kalimat sunnah di sini bisa bermakna sunnah dengan makna umum. Sebab sunnah itu kadang digunakan bermakna Islam itu sendiri, mencocoki syariat Islam maksudnya. Ya, tapi sunnah bisa diartikan bermakna hukum sunnah di bawah wajib, karena ada dalil-dalil lain yang menunjukkan tentang sunnahnya. Ada dalil-dalil lain yang menunjukkan tentang sunnahnya. Nah, baik. Selesai sudah hadits yang pertama. Hadits yang kedua di bab yang pertama insyaallah kita akan baca setelah salat maghrib nanti. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.